Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahu adzim. Sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua BKM beserta pengurus yang kami muliakan, imam kita, guru kita, Ustadz Anwar Sadat, yang kami takdimi orang tua kami, para alim, para ustadz, para kiai, para buya yang berhadir pada malam hari ini, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah ringankan langkah kaki kita, Allah tanamkan keimanan di dada kita, Allah kumpulkan kita di tempat yang paling mulia, dan Allah yang telah menjamin rizki kita. Maka alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita dapat senantiasa menyebut nama beliau, dapat senantiasa bersolawat kepada beliau, dapat senantiasa meneladani beliau, dan semoga kita dapat berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Malam hari ini, kalau tak salah hitungan saya, ini masuk 22 Jumadil Awal, malam mulai maghrib ini ya. Jadi kurang lebih 3 bulan lagi lah kita berpuasa. Aroma Ramadan itu udah tercium. Jadi kalau para sahabat Nabi itu, aroma Ramadan itu sudah tercium 6 bulan sebelumnya. Kalau kita besok berpuasa, malam ini baru tercium. Karena siangnya itu biasanya masjid gotong royong, biasa mempersiapkan sahurnya gitu. Kalau sahabat Nabi itu 6 bulan sebelumnya sudah tercium, dan 6 bulan sebelumnya sudah beramal seperti amalan Ramadan. Dan setelah keluar Ramadan itu dampaknya 6 bulan ke depan pula. Jadi setahun penuh itu amalannya amalan Ramadan. Kalau kita khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan saja, tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Kita mau bersedekah di bulan Ramadan saja, kita mau menyantuni anak yatim di bulan Ramadan saja. Maka mudah-mudahan kita bisa meniru sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membahas jalan dakwah para nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi itu berjumlah 124.000. Jadi banyak sekali. Yang kita hafal 25. Itu pun nggak hafal semuanya. Coba sebutkan satu-satu. Kadang-kadang dihitung-hitung kok kurang. Rupanya kita tak hafal. 25 aja kita tak hafal. Padahal 25 itu wajib kita hafal. Dari 124.000 itu, diantaranya ada 313 Allah angkat menjadi Rasul. Sementara pelajaran agama kita tentang Nabi dan Rasul itu 25 Nabi dan Rasul. Jadi banyak sekali yang kita tak tahu. Bahkan memang Al-Quran tidak menyebutkan semuanya. Al-Quran hanya menyebutkan sebagian kecil saja
nama-nama dan kisah-kisah para nabi. Itu pun ada yang hanya kisahnya sedikit, tapi yang paling banyak kisah-kisahnya itu seperti Nabi Musa, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu satu surah full membahas kisah hidupnya. Nabi Ibrahim, yang lain itu tak begitu banyak, kadang hanya disebutkan namanya dan sejarah lengkapnya tak Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kata para ulama, kalau Nabi itu, pendapat yang pertama, Nabi itu dia mendapatkan wahyu dari Allah, tapi tak mesti, tidak ada tanggung jawab untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau Rasul itu dia mendapatkan risalah dan harus menyampaikan kepada orang lain. Pendapat yang kedua, Nabi itu dia mendapatkan risalah dari Allah, tapi bukan risalah baru, hanya melanjutkan Nabi sebelumnya, Rasul sebelumnya. Jadi kalau misalnya Nabi Musa diberikan kitab suci Taurat, antara Nabi Musa ke Nabi atau Rasul setelahnya itu banyak para Nabi diutus. Semua para Nabi diutus itu dia hanya melanjutkan risalahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam dia punya risalah, antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih 500 tahun. Itu Allah utus juga nabi-nabi, walaupun kita tak tahu, tapi tidak membawa risalah baru. Ya hanya menyampaikan risalahnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau Rasul dia mendapatkan wahyu, mendapatkan risalah baru. Maka kalau masanya Nabi Daud alaihissalam boleh menikah itu 300 orang boleh. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Jangankan 300, satu aja tak terurus. Satu tak terurus. Kadang menyapa tak sempat, kadang memuliakan tak sempat, kadang kita itulah. Risalahnya Nabi Sulaiman alaihissalam dia boleh menikah 1000 orang. Nabi Sulaiman itu istrinya 1000 orang. Jangan dibayangkan di mana punya istri 1000 orang, karena memang dia kerajaannya besar, kekayaannya banyak. Tapi Nabi Daud alaihissalam pun istrinya banyak, setiap malam tahajud. Setiap malam. Kita istri satu tak pernah tahajud. Nabi Daud alaihissalam istrinya 300, puasanya kuat sekali. Maka kata Nabi, sebaik-baik puasa sunnah umatku itu adalah puasanya saudaraku Daud alaihissalam. Sehari berpuasa, sehari tidak, sehari berpuasa, sehari tidak. Kalau di IKADI, itu yang sudah mengamalkan ketua IKADI. Ustadz Gufron itu mengamalkan puasa Daud dari masa kuliah. Lulus SMA, masuk kuliah S1, sudah puasa Daud. Sampai sekarang S3, bentar lagi dapat gelar doktor. Masih mengamalkan itu. Jadi luar biasa. Maka risalah-risalah yang dulu itu diperbaharui ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya Nabi Yakub alaihissalam. Dulu risalahnya Nabi Yakub alaihissalam boleh menikahi kakaknya sekaligus adiknya. Tapi risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak boleh. Kalau kita sudah menikah dengan kakaknya, ya sudah dengan kakaknya. Kalau mau nambah jangan adiknya, orang lain. Itu pun kita kadang sembunyi-sembunyi kan nambahnya. Nanti ketahuannya pas udah lama gitu, anaknya udah besar, atau masa sakit, atau pas sudah meninggal. Oh rupanya Pak Haji Rozi ini 3 istrinya, misalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka jalan dakwah
para nabi dan rasul itu ternyata sulit. Jadi jangan dibayangkan kalau sudah menjadi nabi jalan dakwahnya itu mulus. Padahal orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi dan rasul. Jadi dari 124.000 orang itu tak ada di antara mereka yang berdoa, ya Allah jadikanlah aku nabi. Tak ada. Jadi memang Allah pilih, Allah siapkan dari kecil, Allah hindarkan dari dosa, lalu Allah angkat menjadi nabi. Tapi yang berdoa supaya anak keturunannya jadi nabi ada. Nabi Yakaria alaihissalam. Nabi Yakaria alaihissalam itu dalam Quran surah Maryam itu berdoa kepada Allah supaya dia diberikan keturunan yang menjadi nabi juga. Surah Maryam ayat 3 sampai ayat 7 sampai ayat 6 itu doa Nabi Yakaria alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika Nabi Yakaria itu berdoa dengan suara lirih. Jadi berdoanya itu pelan sekali. Tapi dia sangat khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia berdoanya pelan? Takut istrinya dengar. Kenapa takut istrinya dengar? Karena doanya ini minta anak. Sementara dia tahu istrinya ini, mohon maaf, mandul. Tapi di dalam doanya dia sebutkan, qala rabbi inni wahanal atmu minni wasta'alar ra'su syaiban walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Ayat selanjutnya Nabi Yakaria sampaikan bahwa dia khawatir karena masyarakatnya kala itu masyarakatnya luar biasa jahiliyahnya, maksiatnya luar biasa. Jadi kalau dia sudah wafat, kalau tak ada keturunannya yang Allah utus menjadi nabi, dia khawatir masyarakat itu tak akan baik selamanya. Maka dia menyadari dia sudah sepuh, tulangnya sudah lemah, rambutnya sudah putih, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Lalu di ayat 6, yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Sesungguhnya anak yang akan mewarisi aku dan keluarga Yakub, serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridhoi. Lalu Allah jawab doanya bahwa Nabi Yakaria walaupun dia sudah sepuh, tulangnya sudah lemah, rambutnya sudah putih, istrinya mandul, tapi Allah beri jawaban dia akan mempunyai anak seorang laki-laki yang akan menjadi nabi yang diberi nama langsung oleh Allah, namanya Yahya. Nah, jadi ada seorang nabi yang berdoa supaya anak keturunannya menjadi nabi. Ada nabi juga yang berdoa supaya saudaranya dijadikan nabi. Dia adalah Nabi Musa. Qala rabbis rahli sadri. Musa berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Waj'alni waziram min ahli, jadikanlah untukku seorang penolong dari keluargaku. Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Dan Allah kabulkan. Harun Allah jadikan nabi untuk mendampingi Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada penduduk Mesir, Fir'aun dan masyarakatnya. Karena Nabi Musa alaihissalam itu kalau ngomong dia nggak jelas, karena masa kecilnya dia pernah memasukkan bara api ke mulutnya, jadi lidahnya itu terbakar sehingga perkataannya tidak jelas.
Tapi Allah utus Nabi Harun untuk mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus Allah ketika usia beliau itu 40 tahun 6 bulan dalam hitungan hijriyah. Kalau hitungan masehinya itu 39 tahun 3 bulan. Jadi kalau ada sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat usia 63, itu bukan hitungan masehi tapi hitungan hijriyah. Kalau masehinya 62, lebih sedikit. Makanya kalau kita yang udah 60, berarti mendekati banyak-banyaklah. Tapi kadang kematian itu Pak tak bisa juga ditengok dari umur. Yang tua-tua dia sehat, awet gitu. Yang muda-muda tiba-tiba sakit jantung. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan Siti Khadijah ketika usia beliau itu sekitar 37 tahun, beliau sudah sering menyendiri. Jadi beliau menyendiri di Gua Hira itu dalam rangka memikirkan kebesaran Allah, dalam rangka merenung, dalam rangka introspeksi diri, dalam rangka memikirkan kebesaran alam semesta. Jadi beliau di Gua Hira tidak pernah menyangka kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia nabi. Maka ketika di tahun yang ketiga di Gua Hira itu datanglah malaikat Jibril dengan bentuk yang asli, lalu dipeluknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu kata malaikat Jibril, "Iqra." Bacalah. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ma'ana biqori." Aku tak bisa membaca. Dipeluk lagi, "Iqra." Bacalah. "Ma'ana biqori." Aku tak bisa membaca. Dipeluk yang ketiga, "Iqra." Bacalah. "Ma'ana biqori." Aku tak bisa membaca. Tapi ketika itu dilepas, lalu dibisikkan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dibacakan, Nabi langsung hafal. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu punya kecerdasan yang luar biasa. Jika dibacakan oleh malaikat Jibril, beliau hafal walaupun beliau tak bisa membaca. Maka ini memperkuat bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi. Karena Nabi tak bisa membaca, Nabi tak bisa menulis. Beda dengan pendeta-pendeta sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam, seperti Warokoh. Warokoh bin Naufal itu orang Kristen yang dia memang memahami kitab Injil. Bahkan dia menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani itu dengan tangannya. Luar biasanya. Dan Warokoh bin Naufal itu dia tahu betul bagaimana ciri-ciri Nabi terakhir. Maka orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dulu sebelum Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diutus, mereka sebetulnya sudah tahu betul ciri-cirinya. Bahkan di malam kelahiran itu ada bintang yang mereka tahu dari kitab suci mereka itu. Ada bintang yang ketika bintang itu keluar, itulah lahirnya Nabi terakhir. Maka di malam kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu keluarlah bintang itu. Dan orang-orang Yahudi itu pergi dari rumah ke rumah. Apakah engkau melahirkan anak? Tidak. Pergi lagi keliling ya di Madinah. Di Madinah, di Mekah, orang-orang Yahudi itu keliling. Didatanginya seluruh orang Yahudi. Apakah ada yang melahirkan anak di malam itu? Kalau ada lahir di malam itu, dialah Nabi terakhir. Ternyata seluruh orang Yahudi tak ada yang melahirkan anak di malam. Ternyata yang lahir adalah di luar dari mereka, orang Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka juga ingkar ketika Allah mengutus Nabi yang terakhir, karena mereka tidak mau mengakui, padahal mereka tahu
tapi mereka tidak mau mengakui karena merasa tidak dari golongan mereka. Maka jangan sampai kita kadang-kadang ngaji enggak dengan golongannya, kita tak mau. Gotong royong kalau enggak dari golongannya tak mau. Padahal apa salahnya gotong royong? Berkurban kalau tak dari golongannya tak mau. Bahkan makan daging kurban kalau enggak dari golongan kita tak mau. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah di Gua Hira itu dilepas oleh malaikat Jibril, Nabi turun pulang. Gua Hira itu saya belum pernah ke sana sih. Pak Haji mungkin udah naik belum. Gua Hira itu panjangnya 1,8 meter. Jadi jangan dibayangkan nyaman seperti Masjid Al-Muhajirin. Luas, bisa baring-baring, ada AC gitu, ada lampu, ada aqua. Nabi membawa bekal menyendiri di Gua Hira itu yang panjangnya hanya 1,8 meter dan lebarnya 0,8 meter. Nah, disitulah Nabi. Lalu Nabi turun dalam keadaan ketakutan karena Nabi belum pernah jumpa dengan makhluk yang seperti itu. Dalam keadaan menggigil, beliau pulang ke rumah dalam kondisi ketakutan. Maka ini jadi pelajaran kita, Bapak-bapak. Kalau kita di luar, misalnya di pekerjaan, kita dalam kondisi tertekan, takut, risau, galau, sedih, tempat terbaik adalah pulang ke rumah. Nabi mengajarkan, Nabi tidak ke rumah temannya, Nabi tidak ke kafe, Nabi tidak ke tempat nongkrong, tapi Nabi langsung pulang ke rumah. Karena Nabi tahu bahwa di rumah adalah tempat terbaik, bahwa istri itu adalah tempat yang paling nyaman. Maka Nabi pulang ke rumah dalam kondisi ketakutan, menggigil. Dia sampaikan kepada istri beliau, Siti Khadijah, zammiluni, zammiluni, wahai istriku, selimuti aku, selimuti aku. Siti Khadijah pun heran. Pulang-pulang dalam kondisi menggigil, ketakutan, minta selimut. Tidak cerita apapun, apa yang terjadi di luar. Tapi Siti Khadijah, dia tak mau banyak bertanya. Dia ambilkan selimut, dia selimuti suaminya. Maka ini jadi pelajaran kita untuk para istri. Kalau suami dalam kondisi ketakutan, sedih, galau, jangan dimarah lagi. Kalau semakin dimarah, gula darahnya naik, tensinya naik, masuk rumah sakit. Langsung seperti Siti Khadijah, apa yang dia minta kasih. Setelah kondisi tenang, barulah ditanya. Siti Khadijah itu dalam hatinya bertanya-tanya apa yang terjadi pada suamiku, tapi beliau tak berani bertanya. Cepat dia mengambilkan selimut, dia selimutkan. Setelah kondisi tenang, barulah ditanya, ada apa yang terjadi wahai suamiku. Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa bercerita, sesungguhnya aku khawatir. Diceritakannya kejadian di Gua Hira itu. Maka kekhawatiran Nabi itu ditenangkan oleh istri beliau, Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini memang istri beliau yang tak tergantikan. Bahkan nanti ketika Siti Khadijah itu sudah wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menikah dengan banyak istri. Beliau sering memuji Siti Khadijah di hadapan para istri yang lain. Kalau kata guru-guru, kata kiai-kiai, itu apa namanya, hal yang luar biasa dalam kondisi seperti itu. Di depannya ada Siti Aisyah yang cantik, yang masih muda, tapi Nabi memuji yang sudah tak ada. Nah, kalau kita mungkin tak mampu, kita istri kita sudah tak ada, kita menikah lagi dengan wanita yang cerdas, cantik, tak ada kekurangannya, lalu mampukah kita memuji istri kita yang sudah tak ada? Nah, itu kata para kiai, itu sikap laki-laki yang memang luar biasa. Jarang laki-laki bisa seperti itu. Lalu Siti Khadijah ini menenangkan, tapi ia pula Siti Khadijah ini satu di antara 4 wanita terbaik di dunia. Maka memang pernikahannya
sakinah. Maka tujuan kita menikah itu kan sakinah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 wanita terbaik di dunia. Yang pertama itu Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, ibunda angkatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu wanita terbaik. Di saat dia semuanya ada di istananya, tak ada satupun kekurangan. Duit ada, kekuasaan banyak, pengawalnya banyak, pembantunya banyak, suaminya raja besar, tentaranya banyak. Apa yang dia mau dia dilayani, tapi dia memilih ikut agama Nabi Musa alaihissalam, dengan konsekuensi dia dibunuh oleh Fir'aun dan dia mati di tangan al-bujunya Fir'aun. Dia menjadi wanita terbaik. Yang kedua, Maryam binti Imran. Saking mulianya Allah jadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran. Ibundanya Nabi Isa alaihissalam, wanita terbaik di dunia. Kata para ulama, kalau Maryam ini laki-laki, dia pasti Allah jadikan nabi, karena ibadahnya setingkat ibadah nabi. Jadi Maryam itu punya kamar khusus di samping Baitul Maqdis. Kalau dia di dalam kamar itu dia sholat terus, sehingga menjadi simbol wanita mulia, wanita ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Ibadahnya tak pernah putus sampai kakinya bengkak, saking hebatnya sholatnya. Maka saking hebatnya ibadahnya juga Allah kirimkan buah langsung dari surga. Wah, ini luar biasa. Kita aja dapat buah langsung dari atasan kita, diantar ke rumah, itu udah luar biasa ya. Itu pasti amalannya udah luar biasa. Apalagi ini malaikat Jibril yang langsung antarkan, Allah yang menyuruh. Buah-buahan yang tak ada pada masanya, yang tak ada di Palestina, di mihrabnya Maryam ada, sehingga membuat kaget pamannya Nabi Zakaria. Ya Maryam, anna laki hada, wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan ini semua? Jawab Maryam, huwa min indillah, Allah yang antar langsung. Maka kata ulama tafsir, kalau ibadah kita sudah sehebat ibadahnya Maryam, kita tak perlu lagi kerja di RAPP. Kita di rumah saja sholat, berzikir, baca sholawat, nanti Allah yang antarkan langsung rezeki itu ke rumah kita. Cuma yang jadi pertanyaan, sanggupkah kita seperti Maryam? Jawabannya tidak sanggup. Yang ketiga itu Khadijah, wanita terbaik. 4 wanita terbaik yang disebutkan Nabi itu. Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak kepikiran menikah sebelum jumpa dengan Nabi. Bangsawan-bangsawan datang melamar, beliau tak mau. Orang-orang kaya datang melamar, dia tak mau. Padahal yang melamar bukan orang sembarangan. Bangsawan-bangsawan, orang kaya, ganteng-ganteng, gagah-gagah, dia tak mau. Dia nggak kepikiran menikah lagi. Tapi ketika jumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya berdebar-debar. Nah, itu sama lah kayak kita waktu dulu jatuh cinta. Apalagi sudah lamaran, menunggu hari H itu lama. Sehari terasa setahun. Makan tak enak, mandi tak basah, tidur tak nyenyak. Kadang ke kamar mandi udah bawa anduk, cari anduk pula, padahal anduk udah ada di sini. Saking terbayang-bayangnya. Siti Khadijah terbayang-bayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hatinya berdebar karena akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu memang ganteng sekali. Kegantengannya imbang-imbang dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka para sahabat itu saat bertanya, jadi orang-orang Yahudi Madinah, dia selalu menceritakan kisah Nabi Yusuf dan menceritakan kegantengannya Nabi Yusuf, sehingga para sahabat ini menjadi bertanya-tanya, penasaran,
Padahal ketika sahabat ini melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah luar biasa, mengalahkan bulan purnama. Maka dulu ketika belum ada teknologi sampai seperti sekarang, kalau bulan purnama itu di Mekah dan di Madinah itu orang-orang keluar menengok bulan purnama yang indah. Tapi ketika Nabi lewat di depan mereka, keindahan bulan purnama itu pun hilang. Karena ternyata jauh lebih indah wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kata orang-orang Yahudi itu orang yang paling ganteng itu Nabi Yusuf. Tapi kami tak pernah melihat orang yang paling ganteng melebihi engkau ya Rasulullah. Sebetulnya mana yang lebih ganteng, engkau atau Nabi Yusuf? Jawab Nabi, aku dan Yusuf seperti matahari dan rembulan. Mirip-mirip gantengnya. Kalau kita ini sisa-sisa, tapi Masya Allah juga sisa aja masih ganteng kayak gini ya. Tengoklah Pak Haji Roji, Ustadz Anwar Sadat, itu padahal sisa-sisa. Gimana dengan wajahnya Nabi Yusuf? Maka tidak heran kalau wanita-wanita bangsawan dikumpulkan, Nabi Yusuf suruh lewat saja, dia mengiris-iris jarinya tak terasa. Saking gantengnya sehingga sakit di badannya menjadi tak terasa. Nah itulah, makanya kalau kita mengaku ganteng, kalau istri kita mengiris-iris cabai lalu kena, hilang rasa sakitnya menengok wajah kita, nah itu ganteng juga. Sehingga rasa sakit seseorang itu hilang karena melihat ganteng. Sama dengan keindahan suara Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam itu saking indahnya suaranya, itu angin yang berhembus itu berhenti, burung-burung itu datang. Jadi kalau Nabi Daud itu membaca Zabur di sini misalnya, nah itu di luar itu burung-burung ngumpul. Tidak hanya burung-burung, hewan-hewan melata datang. Bahkan dikisahkan para ulama, hewan-hewan melata itu mampu menahan laparnya sampai berhari-hari, sampai dia mati. Karena mendengarkan indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Air laut yang berombak besar itu dia menjadi tenang. Gunung-gunung ikut bertasbih. Nah, begitulah hebatnya. Maka suara bagus itu memang karunia Allah. Maka kori-kori itu suara bagusnya tak bisa kita tiru. Karena memang itu karunia dari Allah. Allah tak berikan kepada setiap orang. Tapi kalau bacaan Al-Qur'annya bagus, bisa kita pelajari. Bacaan Al-Quran bagus atau tidak kita bisa belajar, tapi suaranya yang bagus itu tak bisa kita tiru. Memang Allah berikan suara-suara yang bagus itu kepada orang-orang tertentu saja. Maka kalau kita mendengar misalnya Ustadz Anwar jadi imam, bacaannya bagus, itu kan tenang. Nah, bentar lagi beliau tak di sini. Ini bocorannya ya. Jadi mungkin ini kajian terakhir Ustadz Anwar ada di sini. Kajian terakhir saya maksudnya. Yang ada Ustadz Anwar. Nah, besok dengar-dengar infonya beliau udah menempati rumah sendiri. Makanya sudah di-share mencari imam masjid. Saya tak berani daftar karena saya tak hafal 5 juz. Udah tertolak di situ. Tapi kalau menikahnya saya masuk. Udah menikah, nah, masuknya itu aja satu, kriteria yang lain tak masuk. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat wanita terbaik itu adalah Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Siti Khadijah itu menenangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia berkata kepada Nabi, tak mungkin Allah akan mencelakakanmu. Jadi dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masa jahiliyah itu orang-orang Mekah itu menyebut demi Allah, itu sudah biasa. Walaupun dia tak yakin, tak mengakui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir jahiliyah itu demi Allah, nah itu sudah biasa. Mereka mengakui Allah, tapi mereka menduakan Allah. Bukan mereka tak mengakui Allah, mereka mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka menduakan Allah.
Mereka mengakui Allah, mereka juga menyembah berhala. Jadi kata Khadijah, demi Allah, Allah tak akan mencelakakan, karena engkau adalah orang yang menjamu tamu, engkau adalah orang yang memberi makan kepada orang miskin, kepada orang yang lapar, engkau orang yang peduli kepada anak-anak yatim, engkau adalah orang yang baik kepada semua, maka Allah tak akan mencelakakan. Maka Khadijah pun memberikan solusi. Siapa yang datang, yang diceritakan oleh Nabi itu, apa kejadian itu, dan dia tahu jawabannya itu ada pada sepupunya, Warokoh bin Naufal. Warokoh itu laki-laki, dia ahli Injil, menguasai Injil, dia sudah tua, dia buta. Jadi ketika Siti Khadijah dan Nabi SAW itu datang bertanya, setelah diceritakan oleh Nabi, kata Warokoh, itu adalah namus, itu adalah malaikat Jibril, dulu datang juga kepada Musa alaihissalam. Jadi siapapun yang didatangi malaikat Jibril itu, dia Allah utus. Seandainya kelak, kata, seandainya saat engkau diusir oleh kaummu, seandainya aku masih hidup, aku akan membelamu dengan sekuat tenaga. Jadi di saat itu juga Warokoh itu sudah meyakini bahwa Nabi SAW, Muhammad ini diutus oleh Allah menjadi Nabi. Dan dia tahu ciri-cirinya, memang inilah Nabi. Tapi 3 hari setelah kejadian itu Warokoh meninggal. Tapi kata Nabi, Warokoh diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diberikan surga? Karena dia adalah ahli kitab, dia ahli Injil, dia orang Kristen. Di dalam kitab sucinya itu menjelaskan Nabi terakhir dengan ciri-cirinya, dan dia sudah jumpa dengan Nabi itu, dan dia mengakui bahwa itulah Nabi terakhir. Jadi Warokoh itu sudah mengakui Nabi SAW sebelum yang lain. Di Warokoh wafat, Nabi SAW bermimpi Allah berikan dia 2 surga. Warokoh ini orang yang sangat tawadu. Bagaimana tidak tawadu? Dia sudah sepuh, dia hafal Injil, bahkan dia menulis Injil dengan tangannya dengan bahasa Ibrani, ilmunya luar biasa, dia pendeta yang disegani. Tapi ketika Nabi itu datang, anak muda usia 40 tahun, dia datang, ilmunya jauh di bawah Warokoh dalam kitab sucinya, maka dia mengakui bahwa itulah Nabi terakhir. Maka karena pengakuan dan tawaduknya itu, Allah berikan surga kepada Warokoh bin Naufal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi jadi tahu. Nabi bertanya kepada Warokoh, apakah aku besok akan diusir oleh kaumku? Iya. Semuanya para nabi kebanyakan dia terusir oleh kaumnya. Jadi Nabi jauh-jauh hari dia sudah tahu bahwa kelak dia akan terusir, akan keluar dari Mekah. Dia sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan mental di saat besok diusir oleh kaumnya. Tapi sehebat-hebat kita menyiapkan diri, menyiapkan mental, di saat kejadian itu terjadi tetap sedih juga. Nabi itu ketika hijrah dengan Abu Bakar sembunyi-sembunyi, itu beliau sedih sekali. Beliau jalan jauh, lalu setelah keluar dari Mekah, beliau membalikkan badan dan beliau berkata kepada kota Mekah, wahai kota Mekah, sungguh aku sangat mencintaimu, aku sangat menyayangimu. Jika tidak karena kaumku mengusirku, aku tak akan meninggalkanmu. Jadi kampung halaman itu memang menjadi apa ya? Menjadi kenangan yang indah, kenangan tersendiri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih punya kampung halaman, kalau punya rezeki tengok-tengok. Saya terakhir balik ke Jawa, ke kampung itu tahun 2005. Sekarang sudah 2025, 20 tahun. Almarhum ayah saya ngajak, saya tak mau. Emak saya ngajak, saya tak pulang juga. Adik-adik saya ngajak, saya tak pulang juga. Orang itu bisa setahun 2 kali, saya tak balik-balik sampai sekarang. Tapi paman-paman saya yang kangen, dia ke sini. Yang kangen ke sini juga.
Saya tak balik-balik sampai sekarang. Tapi kadang rindu, kadang termimpi-mimpi juga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kejadian misalnya kita ini kan sudah tahu bahwa kita akan mati. Kita sudah tahu bahwa kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, seperti ayah, ibu, istri, anak. Tapi ketika kejadian itu menimpa kita, kita tetap sedih. Walaupun sudah kita persiapkan, walaupun kita sudah tahu. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah tahu bahwa kelak beliau akan diusir oleh kaumnya. Tapi di saat beliau hijrah itu pun beliau sedih, menangis. Bahkan beliau membalikkan badan dan berkata kepada tanah kelahirannya Mekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan dakwah para nabi itu tidak mudah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, pamannya sendiri Abu Lahab itu yang paling memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Lahab itu orang yang paling mencintai Nabi ketika Nabi lahir. Abu Lahab itu saking cintanya kepada Nabi, saat Nabi lahir itu menyembelih unta. Seluruh penduduk Arab harus makan daging unta dia. Nah, berapa banyak lah itu. Kalau orang Arab ini makan daging, Pak, 1 ekor ayam itu bisa sendiri. Kalau kita 1 ekor ayam bisa se-RT. Dibuat miso atau soto, bahkan bisa se-RW, dibanyakin kuahnya. Kadang kalau ustadznya ngambil belakangan, dapat yang besar rupanya lengkuas. Kalau orang Arab makan daging memang makan daging. Jadi saking gembiranya, yang pertama dia memerdekakan budaknya, Suwaibah, dimerdekakan. Yang kedua dia menyembelih unta. Dia umumkan, hari ini aku bahagia karena anak keponakanku sudah lahir, maka makanlah unta. Dia sembelih. Bisa dibayangkan berapa puluh ekor unta yang dia sembelih. Saking senangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Tapi ketika Nabi diutus menjadi Nabi, dialah orang yang paling marah. Bahkan dia menunjuk wajah Nabi, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Tapi Nabi tak menjawab, karena itu adalah pamannya, itu adik dari ayahnya, tapi lain ibu. Jadi yang seibu itu adalah Abu Thalib. Maka kenapa yang sangat menyayangi sampai Nabi itu diutus menjadi Nabi itu Abu Thalib. Walaupun dia adalah pamannya yang paling miskin, tapi dia pamannya yang paling sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah itu tak rela kalau nabinya itu ditunjuk-tunjuk, dibentak-bentak. Saat itu juga lah Allah turunkan surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi orangnya masih hidup, orangnya masih ada di dunia, tapi Allah sudah memvonis bahwa dia adalah masuk neraka. Jadi kata para ulama tafsir, seandainya lah katanya, seandainya Abu Lahab itu dengan istrinya yang sudah Allah vonis dia masuk neraka, seandainya dia berpura-pura saja, ya Muhammad aku masuk Islam, lalu dia bersahadat suami dan istri, maka cacatlah surah Al-Lahab. Tapi memang Allah sudah tahu, Allah tak akan bukakan pintu hati Abu Lahab karena kebenciannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Abu Lahab itu tokoh besar, orangnya ganteng. Abu Lahab itu artinya orang yang wajahnya bersinar seperti matahari, saking gantengnya. Istrinya juga orang yang sangat cantik, maka dipanggil Ummu Jamil, ibu yang sangat indah, yang cantik. Tapi hatinya tak secantik wajahnya. Dia setiap hari memfitnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengetuk-ngetuk pintu, jangan lagi beriman sama Muhammad. Muhammad itu pembohong. Muhammad itu tukang fitnah. Jadi kalau kita misalnya ustadz lah digitukan, berat juga nih Ustadz. Diketuk itu pintu rumah nih, janganlah percaya sama Ustadz Anwar tuh. Walaupun dia penyuluh agama, tak jelas tuh. Misalnya, ketuk satu, itu berat tuh. Langsung kita tanya, siapa yang ngetuk tuh? Tengoklah nanti malam hari.
lewatnya di mana dia. Nabi SAW begitulah jalan terjalnya. Maka jalan terjal para nabi itu memang luar biasa. Jadi kalau kita mau mengikut Nabi berdakwah, kalau kita difitnah orang, diomongin orang, ya udah memang begitu jalannya. Kalau kita tenang-tenang aja, apalagi dipuji terus, itulah yang menjatuhkan kita. Maka racun yang paling dahsyat itu adalah pujian. Ketika kita dipuji, akhirnya kita merasa besar, merasa tinggi. Kita akhirnya menjadi orang yang sombong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita mau berdakwah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mesti tahu sejarah-sejarah para nabi yang dakwahnya tidak mulus. Nabi Nuh alaihissalam dia dicaci maki oleh kaumnya, diejek-ejek. Kenapa? Karena dia membuat kapal di atas gunung. Diejek-ejek. Sabarnya sampai kapan? Sampai 200 tahun lebih. Karena Allah menyuruh buat kapal itu, Allah menyuruh menanam pohonnya dulu. Menunggu pohon itu ditanam sampai panen itu 100 tahun. Lalu dipanen, membuat kapal itu prosesnya 100 tahun. Panjang sekali. Kalau kita mungkin nggak sabar. Ya Allah, cepatlah timpakan azab sama orang itu. Ya yang selalu mengolok-olok aku. Nabi Nuh dia diam aja. Dia serahkan kepada Allah. Bagaimana Nabi Musa juga tidak mulus dakwahnya, ayah angkatnya sendiri adalah musuh bebuyutannya, tapi ibu angkatnya adalah yang paling menyayanginya, mati di tangan ayah angkatnya sendiri. Itu Allah berikan surga kepada Asiyah binti Muzahim. Begitu juga Nabi Ibrahim, bagaimana dakwahnya yang dibakar, lalu diusir dari Mesir, lalu pergi ke Palestina, lalu disuruh pula mengantarkan istri dan anak bayinya Ismail alaihissalam di tempat yang tak ada orang, tak ada sumber air, tak ada pohon, tak ada kehidupan, diantarkan di sana. Sedih tidak? Sedih, tapi karena itu perintah Allah, dia tetap lakukan walaupun hatinya sedih. Nabi juga sedih ketika melakukan perintah-perintah Allah itu, hatinya tetap sedih, sama seperti kita. Bukan dengan senang hati Nabi Ibrahim mengantarkan istrinya lalu ditinggalkannya, tapi dia dalam kondisi sedih. Bahkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri Mekah itu, dia mohon besok diturunkan keturunannya yang bisa berdakwah di seluruh Mekah. Dan itu Allah kabulkan doanya 2500 tahun kemudian dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi doa Nabi Ibrahim ketika mengantarkan Ismail yang bayi sama istrinya Siti Hajar, sebelum meninggalkannya dia berdoa, itu dijawabnya 250 tahun kemudian. Kalau kita berdoa sekarang, pengen dijawabnya selesai sholat, selesai isya kita minta dikabulkan. Kalau enggak, lama kali ya Allah. Akhirnya kita tak mau berdoa. Kenapa tak mau berdoa? Yang kemarin aja belum dikabulkan Allah. Jadi, terima kasih banyak. Mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.